sekarang ini kan jualan itu kan lebih lebih banyak di online daripada dine in offline-nya. Karena masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan berbelanja online. Nah, jadi kita harus melihat pangsa pasar. Setelah kita lihat responnya 2 bulan kurang, kita harus cut gitu. Jadi jangan kita teruskan. Kalau kita teruskan karena hasil dari awal itu sudah kurang bagus, kalau kita teruskan kemungkinan itu ke belakangnya ya bakalan seperti itu terus. Kita akan rugi gitu. Lebih baik kita stop dan kita cari lokasi lain yang menurut kita lebih bagus gitu. Nah, saya pernah lakukan itu gitu loh. Jadi saya sempat buka di daerah Cikarang ya kemarin, di daerah Jababeka itu. Responnya kurang. Ya ternyata saya udah gunakan trik promo yang saya yang saya jalankan selama ini, saya terapkan di daerah situ, ternyata responnya kurang gitu. Akhirnya saya cut ya. Saya coba pindah lagi ke daerah Rawalumbu, Bekasi juga, itu daerah Bekasi. Nah, dengan jualan yang sama, saya terapkan juga promo trik yang sama, dan sama hasilnya pun kurang responnya. Akhirnya saya stop. Nah, kemudian kemarin di bulan Februari, tepatnya di tanggal 14 Februari 14 Februari saya coba lagi buka di daerah Cilangkap. Nah, itu dapat lokasinya itu sangat terpencil ya. Jadi bukan di pinggir jalan raya atau apa, pokoknya dapat kontrakan rumah. Itu kebetulan yang kelola itu adalah teman saya sendiri gitu ya. Jadi saya ikut ikut membantu mulai dari nol, dari pendaftaran segala macam itu saya yang terjun. Kemudian saya terapkan sistem seperti saya penjualannya dengan menggunakan metode promo-promo. Nah, di situ dari awal aja responnya udah alhamdulillah udah bagus gitu. Baru hari pertama. Dari hari pertama itu belum. Dari hari pertama itu memang omset dia masih sekitar 200.000, tapi di hari berikutnya terus nambah 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 nambah. Bahkan di bulan Maretnya itu baru sekitar seminggu 2 minggu buka, itu udah keteteran orderan, benar-benar numpuk, dan pernah tembus sampai 80 transaksi. Jadi dalam satu hari ya? Dalam satu hari itu pernah dapat 80 driver itu, sehingga dalam 2 minggu itu kita harus memperkerjakan 3 orang untuk membantu di restoran tersebut, dan alhamdulillah responnya bagus. Nah, contohnya seperti itu. Karena saya sudah berpengalaman dari yang sebelumnya, eh, di tempat yang lain ternyata kurang bagus, ternyata di Cilangkap itu bagus, berarti daerahnya produktif ya. Masyarakat di sekitarnya situ konsumtif. Jadi masyarakatnya udah sudah terbiasa dengan berbelanja online gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus cari nih, jangan terpaku di satu tempat. Makanya kita harus sewa tempat itu jangan langsung 1 tahun, 2 tahun, ini ada yang sampai 5 tahun. Jangan gegabah seperti itu. Jadi kita harus coba dulu cari tempat yang sebulan. Nah, maksimal lah 3 bulan, maksimal 3 bulan ya kan. Nah, di sini saya biar nggak saya kasih bukti nih ya, bukti penjualan di bulan Maretnya aja. Di bulan Maret yang di Cilangkap itu, nah penjualan di bulan Maret di Cilangkap, daerah Cilangkap, tembus 42.103.240. Ini bersih ya, angka seperti ini dengan restoran yang baru buka, baru dua minggu buka, di bulan 1 bulan, di bulan Maretnya tembus 42 juta, itu udah luar biasa. Berarti responnya di sana sangat bagus. Nah, ini kita menggunakan variasi makanan. Nah, betul. Jadi ini perlu kita pertahankan gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempertahankan biar resto kita akan ramai terus selamanya gitu. Nah, ini kita mainkan variasi menu. Jadi biar orang nggak bosen, biar orang nggak wah makanannya ini dulu, bosen, males, coba cari yang lain. Nah, itulah uh, trik strategi kita, bagaimana caranya
biar orang nggak bosan di restoran kita, ya itu tambah menu, menu dan menu. Nah, jadi seperti itu. Jadi konsep dasarnya untuk memulai usaha UMKM seperti usaha GrabFood ini, kita harus melihat pangsa pasarnya, terus melihat situasi dan peluang, sekiranya menu makanan apa yang paling banyak dicari berarti mas ya. Berarti apa? Misalkan kita lagi ngeliat nih sekarang lagi trendingnya misalkan makanan-makanan ala Korea. Kalau kita bisa menguasai, kenapa tidak kita untuk coba dan masukkan itu dalam menu, Betul, menu daftar usaha kita. daftar menu kita. Jadi kita harus melihat tren nih, kita jangan ketinggalan. Sekarang apa makanan apa yang lagi in, Gitu ya. apa yang lagi hits. Nah, contohnya saat ini kan kemarin sempat takoki ya, makanan khas Korea. Nah, karena orang-orang nonton drakor sebenarnya makan takoki. Nah, saya pun belajar Dia maksudnya bagaimana takoki ya. caranya gitu bikin takoki, resepnya seperti apa yang sangat gampang dan simpel. Akhirnya saya nemu itu dan saya jual di masukkan menu ke resto saya, dan alhamdulillah responnya lumayan bagus di awal. Itu kan makanan-makanan seperti itu biasanya musiman ya Mas Kevin. Jadi dia biasanya hanya musim, bertahannya itu paling sebentar aja. Kayak dulu kan es kopal Milo apalagi tuh. Es cappuccino Oh, cincang. itu musiman. Nah, kita jangan Terpancing ya. bukan terpancing. Terpaku, maksudnya terpaku di Bukan. satu usaha. Kita jangan kita harus mengikuti gitu. Jadi kita harus mengikuti tren apa yang saat ini lagi tren, ya itu kita ikutin gitu. Jadi kita harus pelajarin nih biar kita bisa up to date, menu kita enggak Ya berarti bosen. sebagai pemilik resto kita juga harus kreatif ya Ya Mas Dodi. betul. Jadi Kreativitas jangan kita cuma harus- monoton. Betul. Ibarat kata kayak Mas Dodi kan namanya doang nih nasi goreng, tapi kalau begitu teman-teman buka aplikasinya menunya banyak banget. banyak banget ya. Semua makanan ada. Jadi nggak paling sesuai, ada. sebenarnya nggak sesuai dengan nama ya. Betul. Brandnya nasi goreng. Jadi kalau orang sekilas hanya melihat nasi goreng doang, ngapain kita buka aplikasinya? Tapi kalau udah begitu kita penasaran melihat promonya, kok nasi goreng promonya banyak banget. Betul. Jadi menunya banyak banget. Jadi saya itulah salah satu trik yang saya terapkan agar usaha masih bisa tetap bersaing. Agar kita bisa bersaing dengan resto-resto lain, dengan pendatang-pendatang baru. Ya, kita harus up to date juga. Ya. Jadi kita harus kreativitas kita itu harus kita kembangkan. Jangan monoton dengan menu yang apa yang kita jual itu aja gitu. Kalau cuma menu itu aja ya ada kemungkinan orang bosan. Jadi customer kita akan bosan, akhirnya dia pindah ke haluan ke tempat yang lain. Nah, kita harus menjaga itu. Gimana caranya mereka biar tidak bosan? Ya itu kreativitas kita untuk menambah satu untuk semua. Betul sekali. Nah, gitu. Jadi pembahasan kita untuk masalah di part ketiga ini mungkin itu dulu ya Mas Andi ya. Untuk part selanjutnya dan masih banyak lagi cerita-cerita sukses yang ingin dibagikan oleh Mas Nodi yang bisa menginspirasi teman-teman. Ya, betul. Jadi sebagai penutup, apakah ada yang disampaikan kembali Mas Nodi? Betul. Jadi kita harus untuk part selanjutnya, sekarang itu brand makanan, penjualan makanan secara online itu banyak banget. Ya. Selain Gojek, dari GoFood, GrabFood gitu ya. Nah, sekarang udah masuk lagi namanya Shopee Food, terus Traveloka Eats. Sebenarnya sebelum itu masih banyak lagi. Yang pernah saya ikutin Kulina, My Brand, terus Koki Kita, Koki Partner, dan lain-lain itu masih banyak banget sebenarnya. Tapi yang lagi yang lagi hit sekarang itu ya Shopee Food sama Traveloka Eats. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana perkembangan dari pesaing kita, dari kompetitor kita ya, kompetitor. Perkembangan kompetitor selain dari GrabFood dan GoFood kita nanti akan bahas. Berarti ini Mas Nodi sudah melebarkan sayapnya kembali di semua aplikasi dan tidak ada salahnya untuk mencoba bagi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, insya Allah kita akan belum semua aplikasi sih. Sampai saat ini GoFood saya belum aktif, jadi masih di GrabFood. Masih setia di satu aplikasi. Ya, masih setia di aplikasi GrabFood. Nah, banyak sekali alasan lah saya belum join di GoFood itu, masih banyak alasan. Jadi
Next kita akan bahas yang baru, pendatang baru, kompetitor pendatang baru. Dan kita bakal kulik habis ya masalah aplikasi pendatang baru. Ya, insya Allah akan kita kulik, tapi nggak habis sih, karena itu akan panjang karena ini kompetitor baru. Jadi saya akan bahas ya karena baru, jadi sebarunya aja. Sambil kita mempelajari ya. Ya, nanti kita akan coba bahas itu, dan saya akan review gimana kedepannya gitu ya. Oke, mungkin itu aja buat dari saya, buat teman-teman di luar sana yang mau usaha, tetap semangat, jangan patah semangat, jangan menyerah. Kalau restorannya belum rame, coba berikhtiar bagaimana caranya. Kalau memang masih juga belum mampu bersaing di dunia online seperti ini, ikutin coba trik yang saya berikan ini gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang mau berusaha, apalagi pelaku UMKM yang masih di bawah gitu. Coba ya, karena tidak ada salahnya kita untuk mencoba untuk meraih sesuatu itu tanpa sesuatu itu tidak akan berhasil tanpa kita usaha. Ya, betul sekali. Oke teman-teman, itu saja pembahasan saya kali ini. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, kita berdua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.